Halo, sebelumnya nggak asik sih kalau kita belum kenalan. Hai, nama saya Vina Mentari, NPM 5002, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Saya mengambil video ini. Yuk, simak hasil analisis saya. Indikator yang terakhir itu silakan dibacakan oleh Doi. Indikator yang terakhir itu mengkomunikasikan pemahaman monopoli terkait materi yang terhadap. Ada yang bisa menarik kesimpulan apa makna atau gambaran apa sih yang ada di dalam video yang sudah kalian tonton? Silakan ajukan tangan. Saya Bu, Ya, silakan. video tadi itu yang saya simak video tentang KKB, OPM, organisasi. Ya, sudah siap ya? Ya. Oke, sudah siap. Kemarin sudah Ibu berikan tugas untuk membawa kertas manila, kemudian penggaris, pensil dan alat-alat perlengkapan. Silakan simpan di atas ini. Cukup ya? Sudah kebagian semua? Oke, dari video tadi kalau kita lihat dari prinsip belajarnya, yang pertama ada prinsip keaktifan, di mana siswa itu terlibat langsung selama proses belajar, mulai dari membuat monopoli bersama, memainkan games, dan juga mencatat jawaban sebagai evaluasi. Dan yang kedua ada teori motivasi, di mana adanya games ini membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan juga siswa tidak cepat bosan. Selain itu juga ada teori keterlibatan langsung. Nah, ini tuh terlihat jelas saat siswa itu belajar sambil praktik. Jadi tidak hanya mendengarkan teori dari guru saja. Dari video tadi, asas pembelajaran yang digunakan yaitu asas kooperatif, di mana siswa itu belajar bersama kelompok. Jadi mereka itu dituntut untuk saling berdiskusi, bertukar pendapat, juga menyelesaikan permainan secara bersama-sama. Tidak hanya itu loh, ternyata asas kemandirian itu juga muncul ketika siswa itu mampu menjawab soal, jadi mereka itu tidak bergantung terus kepada guru. Selanjutnya, teori belajar yang digunakan itu apa aja ya? Jadi yang pertama ada teori konstruktivisme, di mana siswa itu mampu untuk membangun pemahamannya sendiri lewat diskusi kelompok dan juga lewat permainan, di mana guru itu sebagai fasilitator untuk mengarahkan arah pembelajaran. Dan yang kedua ada teori behavioristik. Ini tuh terlihat saat siswa itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di monopoli tadi. Dan yang ketiga itu ada teori humanistik. Ini tuh terlihat teman-teman saat siswa itu belajar secara santai dan juga menyenangkan. Oke. Jadi pendekatan pembelajaran yang ada di video tadi itu menunjukkan adanya pendekatan student-centered learning, di mana siswa itu lebih aktif dibandingkan dengan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua ada pendekatan kontekstual, karena materinya itu disajikan lewat monopoli tadi. Jadi siswa itu lebih gampang nih untuk memahaminya. Dan a few moments later. Ketiga, ada pendekatan kolaboratif. Ini tuh terlihat teman-teman saat siswa itu melakukan kerjasama dan juga diskusi kelompok. Dari video pembelajaran yang saya ambil, banyak sekali media pembelajaran yang digunakan, mulai dari guru sebagai sumber belajar utamanya, terus juga ada PowerPoint, terus juga ada monopoli, dan di akhir pembelajaran ada evaluasi yang dilakukan melalui aplikasi digital, dan juga ada teman-teman sebagai tempat untuk sharing-sharing. Kalau kita amati videonya tadi, pembelajarannya itu lebih mengarah ke model pembelajaran kooperatif learning. Kenapa? Karena siswa itu lebih aktif dibandingkan dengan guru, seperti melakukan diskusi kelompok dan juga bekerjasama dengan kelompoknya. Terus juga ada model pembelajaran
project based learning. Nah, ini itu terlihat saat siswa tadi itu melakukan pembelajaran melalui media monopoli. Terus juga ada model pembelajaran project based learning. Nah, ini terlihat saat siswa bersama-sama membuat project, yaitu membuat monopoli tadi. Intinya siswa itu menghasilkan sesuatu dalam pembelajarannya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pembelajaran tadi itu sudah cukup bagus nih, karena sudah menggunakan teknologi, melibatkan keaktifan siswa, dan juga melibatkan kerjasama siswa. Nah, pembelajaran seperti inilah yang membuat siswa itu tidak cepat bosan selama di kelas. Tidak kerasa penyampaian analisis saya sudah selesai nih teman-teman. Kayaknya sampai sini dulu aja ya. Sampai jumpa.